Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Alif Mahdi, Master SOP. Dalam video ini, kita akan bahas tentang serial fundamental sistemasi bisnis, yaitu yang berjudul Understanding Your Business. Silakan subscribe channel video ini dan berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah video ini. Bisnis tidak hanya besar, tetapi juga harus dikuatkan. Sahabat sekalian, yang terlihat indah seringkali tidak seperti yang kita bayangkan. Selayaknya bangunan yang indah ditopang oleh pondasi yang kokoh sehingga puncak bangunan dapat berdiri tegak tatkala datang gelombang besar sekalipun. Demikian pula sebuah pohon yang akarnya kuat dapat menahan pohon yang besar, rindang, dan berbuah banyak untuk tetap kokoh. Besar memang mengagumkan, tetapi belum tentu kuat. Maka kuat atau tidaknya perlu membuktikan. Besar yang tidak kuat atau rapuh, gampang runtuh. Ibarat bangunan atau pohon, maka bisnis tidak hanya boleh besar, tetapi juga harus kuat. Banyak kita jumpai percepatan bisnis yang tidak diimbangi oleh sistem yang kuat dan kokoh. Ketika bisnis mulai berkembang, dibuka cabang sebanyak-banyaknya. Karena tidak diimbangi sistem yang baik, secara berturutan cabangnya tumbang satu persatu. Sahabat sekalian, bisnis harus dikuatkan dengan sistem untuk mengendalikan tata kelola seluruh organisasi bisnis. Sistem dibuat untuk mengendalikan sumber daya atau resources yang dimiliki oleh organisasi agar proses pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Dalam arsitektur bisnis, ada level operasional yang tidak terlihat di permukaan, tetapi sangat mempengaruhi kekuatan dan daya tahan kelangsungan hidup bisnis. Dari level operasional inilah terdapat manajemen aktivitas, di mana bisnis proses dan SOP atau standar operating prosedur bertanggung jawab untuk mengelola setiap aktivitas perusahaan. So, kuatkanlah bisnis Anda sebelum ditumbangkan oleh kebesaran bisnis Anda sendiri. Mari kita perhatikan gambaran berikut ini. Understanding your business. Kalau kita lihat di sebelah kiri ada input, yang paling kanan ada output, di tengah-tengah adalah proses. Artinya, teman-teman sekalian, bahwa untuk mencapai output, untuk mencapai goal, mimpi dan target kita, maka perlu proses, yaitu proses menggunakan atau mengkonversi input atau resources untuk mencapai goal. Proses itu adalah mengkonversi resources atau input untuk mencapai goal atau target yang kita inginkan. Nah, kalau kita bicara tentang proses dalam suatu operasional perusahaan, maka yang pertama harus ada di dalam perusahaan adalah visi, misi, dan value, juga corporate culture. Yang kemudian ada rule of the game, aturan main. Aturan main itu bisa berupa peraturan perusahaan, peraturan kedisiplinan, reward and punishment, dan lain-lainnya. Maka suatu perusahaan setelah visi misi harus ada rule of the game atau aturan mainnya. Apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dikerjakan. Dan kemudian setelah ada rule of the game, maka perusahaan membuat goal setting. Goal setting adalah target kita, mimpi kita. Setelah goal setting, kita buat strategi goal, bagaimana langkah-langkah untuk mencapai goal tersebut. Setelah kita buatkan strategi goal, maka strategi goal kita tuangkan dalam action plan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Dan kemudian ada eksekusi. Eksekusi adalah pelaksanaan daripada goal setting, pelaksanaan daripada strategi goal dan action plan. Kalau kita bicara eksekusi, maka ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Pertama adalah assignment atau penugasan. Yang kedua adalah follow up atau tidak lanjut. Dan yang ketiga adalah report atau laporan. Untuk 3 hal yang penting ini kita akan bahas di video tersendiri.
Nah, setelah eksekusi, dan yang berikutnya adalah review. Review adalah evaluasi atas kinerja yang telah kita lakukan. Apakah sesuai dengan target? Apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan? Harus kita review. Review adalah mengevaluasi apakah pekerjaan kita sudah sesuai dengan target atau sesuai dengan rencana yang kita tentukan. Nah, ini yang disebut dengan proses. Nah, kalau kita bicara SOP, maka kita bicara proses. Di mana proses sekali lagi adalah mengkonversi resources atau input untuk mencapai goal atau output yang kita inginkan. Nah, sahabat sekalian, kita lihat di dalam slide ini ada resources, ada proses, ada goal. Ya, seperti apa yang saya jelaskan tadi bahwa untuk mencapai goal, sebuah perusahaan harus memproses atau mengkonversi resources sehingga goal yang kita tentukan, target yang kita tentukan, mimpi-mimpi yang kita tentukan itu bisa tercapai. Tetapi sahabat sekalian, banyak business owner atau leader terjebak pada menilai hasil, bukan menilai proses. Apa akibatnya jika bisnis hanya berorientasi pada hasil? Ciri-ciri bisnis yang hanya berorientasi pada hasil adalah tergantung kepada kemampuan individu, bukan sistem. Biasanya, bisnis yang hanya berorientasi pada hasil itu adalah tergantung kepada orang hebat satu atau dua di perusahaannya. Apakah itu ownernya, apa itu manajernya. Tetapi ketika si orang hebat ini tidak ada lagi di perusahaan, maka perusahaan menjadi down, menjadi collapse, mulai dari nol lagi. Apa? Karena dia tidak berdasarkan sistem, tapi mengandalkan suatu figur, suatu orang tertentu. Sedangkan orang tertentu ini bisa jadi suatu saat tidak ada di perusahaan kita lagi. Dan yang kedua, bisnis yang hanya berorientasi pada hasil itu biasanya pertumbuhan di awal sangat cepat. Namun kemudian melambat, dan fase berikutnya dia akan stuck dan berhenti. Kenapa pertumbuhan di awal sangat cepat? Karena apa? Bisnis yang berorientasi pada hasil biasanya tidak punya sistem. Maka apapun dia kerjakan, ketika ada peluang dia ambil, ada peluang diambil. Tapi kemudian berikutnya kecapean. Berikutnya kemudian menjadi disorientasi. Sehingga kemudian lambat laun bisnisnya akan menurun, stuck, kemudian berhenti. Ya, karena tidak ada pola, tidak ada sistem yang mengontrol dan mengendalikan perjalanan bisnis tersebut. Dan yang ketiga adalah kesulitan melakukan efisiensi dan perbaikan kinerja. Ya, jadi bisnis yang hanya berorientasi pada hasil itu adalah kesulitan melakukan efisiensi dan perbaikan kinerja karena dia tidak ada sistem, tidak ada catatan, tidak ada aturan-aturan, tidak ada standar-standar. Sehingga untuk mengevaluasinya sungguh sangat kesulitan. Ketika kita tidak bisa mengevaluasi, tidak bisa mereview bisnis kita, maka disitulah biasanya terjadi kebocoran-kebocoran, di mana efisiensi dan efektivitas itu menjadi taruhannya, sehingga bisnis kita tidak bisa berkembang dengan baik. Dan yang terakhir, bisnis yang hanya berorientasi pada hasil, itu biasanya sulit dikembangkan dan tidak dapat diduplikasi. Kenapa? Karena dia tidak punya sistem, karena dia tidak punya SOP. Bagaimana mengembangkannya? Bagaimana menduplikasinya? Yang menjamin bahwa perusahaan serta cabang-cabangnya itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga akhirnya bisnis yang hanya berorientasi pada hasil akan bangkrut atau gulung tikar. Di dalam slide berikut ini, ya sekali lagi bahwa ini ada resources, ada proses, ada goal. Kalau kita bicara tentang proses, maka di sini ada SOP. Setelah SOP ada KPI atau Key Performance Indicator. Kemudian baru di bawahnya adalah eksekusi, yaitu pelaksanaan. Apa itu sistem? Sistem adalah sekumpulan prosedur dan perangkat yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan sistem itu diharapkan dapat menjamin suatu proses bisnis berjalan seperti yang Anda harapkan, terlepas dari siapapun yang menjalankannya. Ya, sekali lagi, terlepas dari siapapun yang menjalankannya. Dengan adanya sistem, siapapun penjualnya, kalau kita bicara tentang sales,
Sistem penjualan yang baik akan memberikan jaminan kualitas layanan terhadap pelanggan Anda. Dan siapapun yang memproduksi, kalau kita bicara tentang produksi, maka sistem produksi yang baik akan menjamin kualitas produk seperti yang Anda inginkan. Maka dengan adanya sistem, baik ada Anda maupun tidak ada Anda di perusahaan, maka semua bisa terkontrol dan target-target bisa terwujud sesuai dengan harapan Anda. Betapa penting sebuah sistem untuk memperkuat bisnis Anda. Semoga video ini bermanfaat dan simak video saya yang lain, serial Fundamental Sistemasi Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem tidak punya emosi dan juga dia tidak memiliki kepribadian. Yang salah adalah salah, yang mangkir adalah mangkir, tidak. Yang mempunyai rasa malas, rasa lemah itu adalah manusia. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, apa sih pentingnya sistem? Jika sistem punya rasa rindu dan jatuh cinta, organisasi bisnis yang kuat tidak bisa dibangun tanpa sistem dan peraturan yang tegas. Ya Allah, hindari kami dari sifat lemah dan malas. Dalam video ini kita lanjutkan lagi tentang serial Fundamental Sistemasi Bisnis, yaitu yang berjudul Sistem Tidak Pernah Jatuh Cinta. Silakan subscribe channel video ini dan berikan pendapat Anda di kolom komentar video ini. Sistem tidak pernah jatuh cinta. Sistem adalah sekumpulan prosedur dan perangkat yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dan ciri khusus yang harus kita ingat adalah sistem tidak punya emosi dan tidak memiliki kepribadian. Sistem tidak pernah membuat kesalahan atau mangkir karena tugas. Sistem tidak kenal rasa takut dan sedih, pun dia juga tidak punya rasa lemah dan rasa malas. Dan sistem tidak punya rasa rindu dan tidak pernah jatuh cinta. Sistem tidak punya emosi dan juga dia tidak memiliki kepribadian. Iya, sistem tidak lebay, juga dia tidak pernah galau. Sistem tidak disifati baik atau buruk, pemarah atau belas kasihan, tetapi sistem adalah perangkat yang membantu kita. Apakah yang kita kerjakan itu benar, sesuai dengan standar, atau tujuan yang telah ditetapkan. Sistem tidak pernah membuat kesalahan atau mangkir karena tugas. Yang sering membuat kesalahan adalah manusia, diri kita, dan seringkali yang mangkir adalah SDM yang tidak beretitude. Tugas sistem hanya melaporkan yang salah adalah salah, yang mangkir adalah mangkir, tidak peduli siapa dan apa jabatannya. Sistem juga tidak kenal rasa takut dan sedih, pun dia juga tidak punya rasa lemah dan malas. Yang mempunyai rasa malas, rasa lemah itu adalah manusia, iya, diri kita. Makanya Rasulullah mengajari kita doa bagaimana supaya terhindar dari sifat lemah dan malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, hindari kami dari sifat lemah dan malas. Sistem tidak punya rasa rindu dan dia juga tidak pernah jatuh cinta. Bayangkan teman-teman, jika sistem punya rasa rindu dan jatuh cinta, maka dia akan pilih kasih. Dia akan sering melamun dan malas-malasan. Wajahnya jerawatan mungkin, dan mudah tersinggung tanpa alasan. Sungguh, ini terasa berat. Biarlah Dilan saja yang menanggung cinta mereka. Saya akan lanjutkan bahwa apa sih pentingnya sistem? Bahwa organisasi bisnis yang kuat tidak bisa dibangun tanpa sistem dan peraturan yang tegas. Karena ketegasan tanpa aturan adalah ilegal dan tidak berdasar, yang akan meninggalkan masalah berkepanjangan. Dan tanpa sistem,
Eksekusi dijalankan dengan perasaan dan emosi. Hal inilah yang akan menciptakan keraguan, menghasilkan keputusan ngambang, dan perlakuan subjektif terhadap penilaian kinerja tim. Leader dan eksekutif yang handal tidak terjebak pada provokasi rasa dan konflik kebatinan. Betapa penting sebuah sistem untuk bisnis Anda. Semoga video ini bermanfaat dan simak video saya yang lain, serial fundamental sistemasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah kelanjutan serial fundamental sistemasi bisnis. Simak video ini selengkapnya di channel YouTube Master SOP. Perbedaan job description dengan SOP atau Standard Operating Procedure. Sahabat sekalian, di era disruption ini, di dalam kondisi yang tidak pasti, kemudian kondisi random, apalagi kemudian ditambah dengan pandemi COVID-19 Corona ini, maka sangat penting bagi kita untuk mengevaluasi SDM atau sumber daya manusia yang kita miliki. SDM adalah aset dari bisnis kita. Maka kita harus melakukan pembenahan human resource system. Yang pertama adalah restrukturisasi organisasi. Yang kedua, redesign job description. Yang ketiga adalah menyusun SOP yang tepat. Dalam video ini kita akan bahas apa sih bedanya antara job description dengan SOP. Yang pertama, job description. Job description adalah serangkaian aktivitas meliputi fungsi jabatan, tanggung jawab, dan kewenangan yang dilakukan oleh suatu jabatan. Konten di dalam job description itu terdiri dari ringkasan tanggung jawab, kewenangan, uraian, aktivitas hubungan koordinasi, dan spesifikasi persyaratan jabatan. Nah, itu tentang job description. Terus yang kedua adalah SOP. Apa itu SOP? SOP adalah sebuah pedoman dan petunjuk atau cara dalam menjalankan segala tugas pokok dan tanggung jawab dari setiap fungsi jabatan yang tertera di job description. Konten SOP adalah tujuan, definisi, kebijakan, penjelasan prosedur, dan flowchart. Kita lihat dalam slide, job description, ya ini, job description itu terdiri dari apa? Identifikasi jabatan, kemudian yang kedua adalah fungsi utama jabatan, yang ketiga adalah tugas dan tanggung jawab, kemudian yang keempat adalah wewenang, kemudian yang kelima adalah kualifikasi yang dibutuhkan. Itu adalah isi atau konten daripada job description. Ya, sekali lagi bahwa isi job description adalah, pertama adalah identifikasi jabatan. Identifikasi jabatan yaitu menyebutkan nama jabatan, kemudian apa? Nama departemen, atasan langsung siapa, dan bawahan langsungnya siapa. Dan yang kedua, fungsi utama jabatan. Fungsi utama jabatan itu merangkum keseluruhan maksud dan tujuan pekerjaan dalam jabatan. Kemudian tugas dan tanggung jawab adalah berisi hal-hal utama yang mutlak dilakukan dalam kesehariannya di dalam organisasi. Kemudian wewenang. Wewenang adalah hak atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah job spesifikasi, yaitu persyaratan minimal seseorang dapat menempati sebuah fungsi yang ada. Job spesifikasi berupa pendidikan, pengalaman, kemudian kompetensi atau keterampilan yang disyaratkan, baik hard skill, soft skill, maupun konseptual skill. Nah, sekarang tentang SOP. Apa saja isi daripada SOP tersebut? SOP itu terdiri dari pertama adalah tujuan, ya. Pertama adalah tujuan. Yang kedua adalah definisi. Yang ketiga adalah kebijakan.
Yang keempat adalah dokumen terkait, yaitu dokumen yang diperlukan di dalam menjalankan SOP tersebut. Kemudian yang kelima adalah penjelasan prosedur, yaitu tahapan-tahapan, urut-urutan atau langkah-langkah dalam menjalankan satu pekerjaan. Dan yang keenam adalah flowchart. Ya, flowchart adalah bagan alur atau simbol-simbol yang menjelaskan tentang alur atau prosedur daripada SOP yang dimaksud. Demikian sahabat sekalian tentang perbedaan job desk dan SOP. Bagaimana cara membuat job desk dan bagaimana cara membuat SOP? Silakan ikuti video selanjutnya, serial Fundamental Sistemasi Bisnis yang berjudul yang pertama, cara praktis menyusun job description, dan yang kedua adalah tips praktis menulis SOP tepat. Silakan Anda ikuti di link yang saya berikan di bawah video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Ali Mahdi, Master SOP, dan dalam video ini saya akan sampaikan tentang job description untuk Anda, yaitu cara praktis menyusun job description. Teman-teman sekalian, saya akan sampaikan, saya akan jelaskan apa itu job description. Teman-teman juga bisa lihat di slide di belakang saya, apa itu tentang job description. Rekan-rekan sekalian, apa itu job description? Job description adalah uraian yang menjelaskan tentang definisi jabatan, tugas tanggung jawab, fungsi jabatan, dan wewenang seorang karyawan atau SDM dalam perusahaan. Yang intinya adalah bahwa job description itu menjelaskan setiap posisi yang ada di struktur organisasi. Maka inti daripada job description adalah job description menjelaskan setiap posisi yang ada di struktur organisasi. Struktur organisasi dibuat terlebih dahulu sebelum job description. Maka kalau kita lihat bahwa struktur organisasi harus ada sebelum job description. Karena apa? Setiap posisi yang ada di struktur organisasi ya, itu dijelaskan di dalam job description. Baik itu definisi daripada jabatannya, fungsi jabatannya, atau tentang tugas tanggung jawab serta wewenangnya. Teman-teman sekalian, coba kita lihat bagan struktur organisasi berikut ini. Struktur organisasi itu terdiri daripada jabatan-jabatan, ya, posisi-posisi di setiap levelnya, baik itu level top management, middle management, lower management atau front management, maupun di jajaran employer atau karyawan. Nah, job description menjelaskan semua posisi yang ada di seluruh organisasi ini, ya. Di sini apa posisinya, apa nama jabatannya, ya, fungsi utamanya apa, tugas tanggung jawabnya apa, kemudian wewenangnya apa. Semua ini harus dijelaskan di dalam job description. Rekan-rekan sekalian, struktur organisasi hanyalah gambaran mati jika tidak diikuti dengan uraian deskripsi pekerjaan masing-masing posisi atau jabatan. Ya. Makanya ketika ada struktur organisasi, bagas organisasi, maka masing-masing jabatan yang ada di dalamnya itu harus dijelaskan. Bagaimana cara menjelaskannya? Ya, cara menjelaskannya adalah dituangkan di dalam job description. Setiap posisi di dalam struktur organisasi adalah mereka yang menjalankan bisnis, yang menjalankan perusahaan, atau dengan kata lain, mereka disebut dengan bisnis operator, yaitu orang yang menjalankan bisnis atau perusahaan, yaitu yang bertugas mengkonversi resources sumber daya menjadi goal atau hasil. Ya, maka tugas mengkonversi resources ini baik material, fasilitas, uang, persediaan dan lainnya menjadi goal atau hasil yang diinginkan itu butuh proses. Nah, siapa yang menjalankan proses itu? Yaitu bisnis operator atau SDM yang ada di dalam struktur organisasi.
Karena itu, job desk harus dibuat dengan jelas, dengan gamblang, ya, dan tepat sehingga tugas tanggung jawab, fungsi utama jabatan, serta wewenang bisa dijalankan dengan baik. Kemudian, apa saja fungsi job description itu? Fungsi job description pertama adalah untuk rekrutmen, yang kedua adalah untuk wawancara, yang ketiga adalah untuk orientasi jabatan, yang keempat evaluasi jabatan, kelima adalah pelatihan pengembangan, dan yang keenam adalah penilaian kinerja. Nah, bagaimana cara membuat job desk? Cara membuat job desk sangat simpel. Pertama adalah buat form atau formulir seperti ini, ya, formulir seperti ini, worksheet identifikasi pekerjaan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Ya, ini diisi perusahaannya namanya apa, terus karyawannya siapa namanya, kemudian departemen apa, maka di sini sebutkan tugas tanggung jawabnya, ya, kemudian di sebelah kanan ada frekuensi. Silakan form ini diperbanyak sejumlah karyawan Anda, kemudian bagi formulir itu kepada mereka untuk diisi apa saja pekerjaan, tugas tanggung jawab atau wewenang yang selama ini mereka kerjakan. Apa saja, ya. Frekuensinya bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, atau insidental. Ditulis saja, tulis semua. Dan ini adalah sebagai sarana untuk membuat job desk, ya, sehingga setelah itu kita minta mereka mengisi, kemudian dikumpulkan, baru kita verifikasi, kemudian kita validasi apakah yang ditulis itu betul, apakah ada penambahan atau pengurangan, atau mungkin ada yang tidak cocok di antara apa yang dikerjakan selama ini. Dan kemudian dari sinilah kemudian kita kompilasi menjadi job description. Nah, bagaimana bentuk atau template dari job description? Mari kita lihat di belakang ini, di slide berikut ini, yaitu pertama adalah ada copy daripada template, yaitu ada logo perusahaan, kemudian ada nama perusahaan, ya, job description, kemudian nama jabatannya apa, misalnya direktur atau manajer marketing misalnya. Nah, kemudian di sebelah kanan adalah nomor job desk-nya, kemudian departemen apa, departemen marketing misalnya, terus tanggal pengesahannya kapan, ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada identifikasi jabatan. Identifikasi jabatan adalah menjelaskan definisi dari jabatan, misalnya manajer marketing, begitu. Kemudian di departemen apa, atasan langsungnya siapa, kemudian bawahnya langsung apa. Dan yang kedua adalah posisi di dalam organisasi adalah di dalam bagas suatu organisasi dia di posisi mana. Maka nanti di kolom ini harus dibuatkan penggalan atau cuplikan daripada struktur organisasi. Ya, misalnya kalau manajer marketing atasannya langsung siapa? Paling tidak di situ ada direktur, kemudian dia sendiri sebagai manajer marketing, maka di bawahnya ada staf marketing misalnya. Itu harus digambarkan di dalam isi job desk ini. Dan yang ketiga adalah fungsi utama jabatan. Fungsi utama jabatan itu harus dijabarkan di sini. Dan yang keempat adalah tugas dan tanggung jawab. Nah, tugas tanggung jawab itu diurai, ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu diisi di sini, ya. Kemudian yang kelima adalah wewenang. Wewenang itu berisi uraian wewenang, apa saja wewenang yang diberikan dalam posisi atau jabatan tersebut, ya. Yang berikutnya adalah yang keenam adalah spesifikasi jabatan yang diisi berkaitan dengan pendidikan formal, kemudian pengalaman maupun kompetensi baik hard skill maupun soft skill. Di dalam hal ini harus dituliskan dengan jelas. Nah, untuk jelasnya, teman-teman sekalian bisa melihat template atau contoh-contoh job desk yang jadi, yang kebetulan kemudian saya sudah menyiapkan, yaitu sudah menyiapkan contoh atau referensi, kumpulan daripada contoh-contoh job desk. Ada 175 contoh yang saya berikan, yaitu job desk dari berbagai jabatan dan posisi, kemudian dari berbagai bidang jenis perusahaan. Sedangkan job desk dari aneka bidang perusahaan itu ada 15 bidang usaha yang saya berikan. Dari 15 bidang usaha itu terdiri dari 91
job desk. Ya, banyak 91 job desk contoh-contohnya teman-teman. Kemudian juga ada job desk sederhana aneka jabatan. Itu terdiri dari 22 job desk. Wow. Dan ada 61 job desk. Seperti apa job desk tersebut? Ya. Dan yang ketiga adalah job desk model KPI atau Key Performance Indicator. Itu ada 7 departemen yang terdiri dari 61 job description. Wow. Apa saja? Ya, dan bagaimana dan seperti apa job desk tersebut? Dan mungkin Anda bertanya-tanya, seperti apa isi dari ratusan job desk tersebut? Nah, jika Anda penasaran, silakan kunjungi link yang saya berikan di video ini. Dan bagusnya, contoh job desk ini adalah bisa sebagai referensi bagi Anda untuk menyusun job desk di perusahaan Anda sendiri. Dan selain contoh-contoh job desk tersebut, kami sertakan juga panduan menyusun job description. Ada 44 halaman. Baik rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, bila Anda ingin tahu apa saja contoh-contoh job desk yang telah kami buat, silakan kunjungi link yang ada di video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tetap semangat dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah kelanjutan serial fundamental sistemasi bisnis yang kali ini berjudul Cara Membuat Judul SOP atau Standar Operating Prosedur. Sebelum saya lanjutkan video ini, silakan subscribe channel Video Master SOP. Tahapan menulis SOP. Tahapan menulis SOP ada 4. Yaitu pertama adalah buat judul SOP pada masing-masing departemen atau divisi. Kemudian yang kedua adalah buat draft penulisan SOP untuk masing-masing judul SOP. Dan yang ketiga adalah buat daftar dokumen yang dibutuhkan dalam draft kebutuhan dokumen. Dan yang keempat, masukkan draft SOP yang sudah jadi, yang sudah kita buat ke dalam template SOP. Seperti apa form judul SOP yang Anda harus buat? Silakan lihat contoh form judul SOP di slide berikut ini. Form judul SOP. Yang sebelah kiri, ya, itu ada nama perusahaan dan nama departemen. Karena itu, form judul SOP ini harus dibuat per departemen. Sebelah kiri ada nomor, ada judul SOP. Kemudian ada tujuan. Tujuan SOP dibuat seperti apa? Kemudian ada input dan output. Jadi input dan output itu adalah startnya dari mana, kemudian endingnya seperti apa. Yang berikutnya adalah referensi. SOP ini apakah sudah punya referensi dari mungkin SOP atau catatan-catatan atau memo-memo yang telah ada sebelumnya. Yang berikutnya adalah dokumen. Dokumen adalah formulir yang dibutuhkan di dalam rangka menjalankan SOP ini. Dan yang kelima adalah penanggung jawab. Penanggung jawab adalah siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan SOP ini. Dan bagaimana cara mengisi form judul SOP ini? Saya akan berikan contoh sebagai berikut. Demikian video ini, silakan sahabat sekalian menyimak video selanjutnya, serial fundamental sistemasi bisnis yang berjudul Cara Mengisi Form Judul SOP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas cara mengisi form judul SOP. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu serial fundamental sistemasi bisnis yang berjudul Cara Buat Judul SOP. Karena itu, saya sarankan sahabat sekalian untuk menyimak dulu video sebelumnya, yang linknya saya berikan di bawah video ini. Silakan subscribe channel YouTube Master SOP agar saya bisa melanjutkan materi-materi tentang sistemasi bisnis.
Ini misalnya saya berikan contoh, ini ada judulnya form, judul SOP. Ini nama perusahaan, saya kasih contoh PT 5 Sen Media. Ya, kemudian nama departemennya marketing. Misalnya ini marketing. Maka judul SOP yang pertama di dalam contoh, ini dalam contoh ya. Itu pertama adalah SOP menerima telepon. Itu judul SOP-nya yang nomor 1. Kemudian tujuan dibuat SOP itu apa? Tujuannya adalah memastikan prosedur penerimaan telepon sesuai dengan standar perusahaan. Yang berikutnya adalah apa input dan outputnya? Inputnya adalah mulai dari telepon berdering, ya, kemudian endingnya atau outputnya adalah mencatat dalam buku telepon. Ya, itu input dan outputnya. Kemudian referensinya adalah panduan menerima telepon. Kemudian dokumennya adalah buku telepon, PJ-nya, penanggung jawabnya adalah customer service. Ya, itu satu contoh. Yang kedua, judul SOP-nya adalah SOP menerima tamu. Kemudian tujuan SOP ini dibuat adalah memastikan penerimaan tamu mencapai standar service excellent. Inputnya adalah dari tamu datang, kemudian endingnya adalah mencatat dalam buku tamu. Kemudian referensinya adalah buku saku customer service, kemudian dokumennya adalah buku tamu, kemudian PJ-nya atau penanggung jawabnya adalah CS atau customer service. Dan contoh yang ketiga, SOP menerima pesanan online. Tujuannya adalah menerapkan prosedur penerimaan pesanan online terstandar untuk meningkatkan konversi penjualan. Inputnya adalah dari customer bertanya produk, kemudian endingnya closing penjualan. Dokumennya adalah form PO atau purchase order, dan penanggung jawabnya adalah customer service online, ya, CS online. Dan saya berikan contoh yang keempat adalah SOP handle complaint, ya. SOP handle complaint. SOP handle complaint itu tujuannya adalah memastikan bahwa semua komplain terselesaikan dengan baik sesuai prosedur. Nah, gitu kan. Kemudian inputnya yaitu dari menerima komplain, ya, sampai membuat laporan komplain, itu sebagai outputnya. Referensinya belum ada atau tidak ada. Dokumennya adalah buku catatan komplain, penanggung jawabnya sama, yaitu customer service online. Nah, itu adalah contoh, teman-teman sekalian. Anda bisa membuat sendiri judul SOP tersebut. Membuat judul SOP harus ditulis apa judul SOP itu sendiri, kemudian tujuannya apa dibuat SOP tersebut, inputnya apa, outputnya apa, kemudian referensinya sudah ada apa belum, dokumen yang dibutuhkan apa supaya SOP itu berjalan, terkontrol, kemudian penanggung jawabnya siapa, itu harus dibuat di dalam satu form. Nah, setelah judul SOP telah dibuat dan disepakati, maka masing-masing anggota tim penyusun SOP menuliskannya di dalam form draft SOP. Seperti apa form draft SOP? Ya, di dalam video ini saya juga berikan juga contohnya, yaitu form draft SOP. Kita lihat slide berikut ini. Sahabat sekalian, demikian video ini. Silakan sahabat sekalian menyimak video selanjutnya, serial fundamental sistemasi bisnis yang berjudul Cara Menulis Draft SOP Perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu serial fundamental sistemasi bisnis yang berjudul Cara Menulis Draft SOP. Karena itu saya sarankan kepada sahabat sekalian untuk menyimak dulu video sebelumnya, yang linknya saya berikan di bawah video ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Master SOP ini agar saya bisa melanjutkan materi-materi tentang sistemasi bisnis. Dalam menyusun SOP tidak bisa dilepaskan dengan dokumen sebagai pendukung atau sebagai kontrol daripada SOP tersebut. Maka agar mudah mengidentifikasi dokumen apa yang diperlukan,
maka perlu dibuat form daftar dokumen. Form kebutuhan dokumen itu seperti contoh dalam slide ini. Ditulis dulu apa nama perusahaannya, nama departemennya apa, kemudian judul SOP-nya apa, ya, kemudian nama dokumennya apa, statusnya seperti apa, terus keterangannya seperti apa. Saya berikan contoh seperti ini. SOP menerima telepon ini, nama dokumennya adalah buku telepon, statusnya ada. Yang kedua adalah SOP menerima tamu, ya. SOP menerima tamu ini nama dokumennya adalah buku tamu, statusnya adalah belum ada, keterangannya on progress, jadi sedang dibuat. Nah, yang ketiga adalah prosedur menerima pesanan online. Nama dokumen adalah form PO atau purchase order, statusnya sudah ada. Dan yang keempat adalah prosedur handle komplain, yaitu nama dokumennya adalah buku catatan komplain. Statusnya belum ada. Itu rekan-rekan sekalian. Kenapa form kebutuhan dokumen dibuat? Karena menurut pengalaman saya, kalau tidak dibuat daftar seperti ini, biasanya kita kesulitan. Mana yang sudah ada, mana yang belum ada. Mana yang sudah dibuat, mana yang dalam proses pembuatan. Sehingga kita bisa men-tracking dengan baik ketika ada form kebutuhan dokumen seperti yang saya berikan contoh seperti ini. Nah, sahabat sekalian, setelah daftar kebutuhan dokumen dan draft SOP itu disusun, giliran berikutnya adalah memindahkan draft tersebut ke template SOP. Seperti apa bentuk template SOP-nya? Dan bagaimana cara memindahkan draft yang sudah kita buat tadi ke template tersebut? Silakan ikuti video selanjutnya, serial fundamental sistemasi bisnis yang saya kasih judul Cara Menulis SOP dengan Benar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu serial fundamental sistemasi bisnis yang berjudul Cara Mengisi Formulir Judul SOP. Karena itu, saya sarankan bagi sahabat sekalian untuk menyimak dulu video sebelumnya yang linknya saya berikan di bawah video ini. Silakan subscribe channel YouTube Master SOP agar saya bisa melanjutkan konten-konten materi-materi tentang sistemasi bisnis. Nah, setelah judul SOP telah dibuat dan disepakati, maka masing-masing anggota tim penyusun SOP menuliskannya di dalam form draft SOP. Form draft SOP ini dibuat per judul SOP, diisi sesuai dengan prosedur dan langkah pekerjaan yang dilakukan selama ini. Dari best practice yang selama ini dilakukan, itu ditulis dalam form draft SOP. Kemudian dalam menulis draft ini, tim penyusun SOP melibatkan pelaksana atau petugas di lapangan atas prosedur tersebut. Sekurang-kurangnya adalah ada supervisor atau atasan langsung daripada pelaksana SOP tersebut. Supaya apa? Supaya SOP yang dibuat sesuai dengan praktek yang di lapangan. Seperti apa form draft SOP? Ya, di dalam video ini saya juga berikan juga contohnya, yaitu form draft SOP. Kita lihat slide berikut ini. Form draft SOP. Ya, ada nama perusahaan, kemudian nama departemen, nama prosedur, penanggung jawabnya siapa. Kemudian ada uraian langkah dan prosedur. Kita lihat formnya. Nomor, kemudian ada uraian langkah dan prosedur, ya, kemudian ada dokumen dan pelaksana. Jadi, setiap SOP akan ditulis di dalam form draft SOP seperti ini per judul SOP. Seperti apa? Contohnya, ini misalnya PT 5 Sen Media, Departemen Marketing, SOP Handle Complaint, kemudian penanggung jawabnya adalah Customer Service. Nomor 1, uraian langkah dan prosedur. Pertama adalah petugas mempersilakan duduk kepada pelanggan yang komplain langsung ke kantor. Ya, itu yang pertama. Ketika ada komplain, customer yang datang langsung ke kantor, maka petugas mempersilakan duduk. Dan langkah yang kedua adalah petugas menanyakan apa yang dikomplain oleh pelanggan dan mendengarkan dengan tenang dan seksama. Dokumennya tidak ada, pelaksananya adalah CS. Dan langkah yang ketiga adalah petugas meminta maaf
atas apa yang dialami pelanggan dan menyebutkan ulang poin utama yang dikomplain pelanggan untuk memastikan kebenarannya. Dokumen juga belum ada, pelaksanaannya adalah customer service. Ya, prosedur yang keempat yaitu petugas mencatat komplain pelanggan pada buku catatan komplain. Dokumennya baru ada, yaitu buku catatan komplain. Dan yang terakhir, prosedur yang terakhir yaitu kelima adalah petugas memberikan solusi kepada pelanggan sesuai kewenangannya. Itu teman-teman sekalian, yaitu bagaimana cara mengisi form draft SOP. Setelah draft penulisan SOP dibuat, hasilnya dikompilasi untuk dipakai dalam proses selanjutnya dalam pembuatan SOP yang tepat sesuai dengan kebutuhan ideal perusahaan. Dalam menyusun SOP, tidak bisa dilepaskan dengan dokumen sebagai pendukung atau sebagai kontrol daripada SOP tersebut. Form kebutuhan dokumen itu seperti contoh dalam slide ini. Sahabat sekalian, demikian video yang bisa saya sampaikan, dan silakan untuk menyimak video selanjutnya, serial Fundamental Sistemasi Bisnis yang berjudul Cara Buat Daftar Kebutuhan Dokumen SOP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, mari kita lanjutkan video serial Fundamental Sistemasi Bisnis yang berjudul Tips Menulis SOP Perusahaan. Sahabat sekalian, banyak para pengusaha dan para leader perusahaan kurang memahami bagaimana SOP itu dibuat. Jangankan membuat, melihat seperti apa bentuk dan isi SOP itu banyak juga yang belum tahu. Bahkan di kalangan para UMKM masih banyak yang bertanya tentang perbedaan job description itu apa dan SOP itu apa. Video ini akan membongkar rahasia menulis SOP perusahaan. Khusus untuk Anda, silakan simak video ini sampai selesai. Kenapa rahasia? Karena tips ini berupa langkah-langkah yang sering saya lakukan dalam menyusun SOP di berbagai perusahaan. Jadi video ini adalah benar-benar berdasarkan praktek dan pengalaman di lapangan. Apa saja standar dalam menulis SOP perusahaan? Ada 6 standar yang harus diperhatikan dalam menulis SOP perusahaan. Silakan ikuti video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Master SOP dan klik tanda loncengnya agar Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari Master SOP. Ada 6 standar penulisan dokumen SOP perusahaan. Untuk lebih jelasnya, secara teknis saya akan jelaskan satu persatu dari ke-6 poin tersebut beserta contoh-contohnya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah tulis tiap tahap pekerjaan sesuai dengan urutan aktivitasnya. Saya berikan contoh di dalam form draft penulisan SOP. Contoh yang pertama adalah karyawan yang bersangkutan atau KYB mengajukan cuti kepada staf HRD. Dan yang kedua, staf HRD memberikan pengajuan cuti kepada karyawan yang bersangkutan. Jadi setelah karyawan bersangkutan itu mengajukan cuti kepada staf HRD, kemudian langkah yang kedua adalah staf HRD memberikan form pengajuan cuti kepada karyawan yang bersangkutan. Itu urut-urutannya. Dan kemudian yang ketiga adalah KYB atau karyawan bersangkutan mengisi pengajuan cuti dengan lengkap. Itu setelah form diberikan, maka karyawan yang bersangkutan mengisi form cuti tersebut ya dengan lengkap. Kemudian yang keempat adalah setelah pengajuan cuti diisi lengkap, staf HRD meminta pengajuan kepada manajer HRD. Dokumennya adalah formulir cuti. Jadi yang pertama adalah tulis tiap tahap pekerjaan sesuai dengan urutan aktivitasnya. Jangan dibolak-balik.
Dan yang kedua adalah gunakan kata kerja aktif. Kita lihat di dalam contoh, ya. Gunakan kata kerja aktif, ya. Contoh kata kerja aktif itu adalah misalnya menulis, mengecek, mengawasi, mengumpulkan, memberikan, mencetak, menulis, mencatat, menyetujui, menolak, memperbaiki, mengirim, dan membayar, dan lain-lainnya, ya. Saya berikan di dalam contoh nomor 1, ya, nomor 1. Karyawan yang bersangkutan atau KYB mengajukan cuti kepada staf HRD. Mengajukan, ya, mengajukan itu adalah kata kerja aktif. Yang kedua yaitu staf HRD memberikan form pengajuan cuti kepada karyawan yang bersangkutan. Memberikan, ya, memberikan itu adalah kata kerja aktif. Saya sering menjumpai banyak orang menulis SOP itu memakai kata memastikan. Memastikan itu kata kerja aktif. Tetapi untuk penulisan di awal, ya, hindari memakai kata memastikan, karena memastikan itu tidak jelas, ya. Yang dimaksud memastikan itu apa? Maka hindari memakai kata kerja memastikan untuk penulisan di awal aktivitas. Dan yang ketiga, yaitu tulis nama jabatan bukan nama orang atau bukan nama departemen. Ya, kita kasih contoh. Contohnya adalah staf marketing bukan Bapak Joko, staf keuangan bukan departemen keuangan, atau manajer HRD kantor pusat bukan kantor pusat. Ya, karena kalau kita menyebut nama, jika kemudian seseorang yang bernama tersebut kemudian keluar atau tidak bertugas lagi di dalam departemen tersebut atau pelaksana daripada SOP ini, maka SOP-nya tentu akan salah. Maka harus kita sebut nama jabatannya, bukan nama orang atau departemennya. Kita kasih contoh, ya. Nomor 1, ya. Nomor 1, kita lihat staf marketing. Nah, ini staf marketing bukan Pak Joko, ya, mengunjungi customer untuk melakukan penawaran produk baru. Nah, jadi staf marketing, ya. Yang nomor 2, staf marketing melaporkan hasil penjualan kepada manajer keuangan, ya, bukan kepada keuangan. Jadi manajer keuangannya. Jadi marketing itu melaporkan hasil penjualannya kepada siapa? Siapa yang dimaksud adalah manajer keuangan, bukan bagian keuangan. Kalau bagian keuangan itu banyak. Nanti bisa accounting, mungkin di situ ada kasir, ada manajer, ada staf, nggak jelas nanti, dan SOP-nya jadi membingungkan nanti. Contoh yang ketiga adalah manajer keuangan mengajukan anggaran kepada kantor pusat. Ini salah. Kalau kantor pusat ini tidak jelas, seharusnya adalah direktur keuangan kantor pusat. Nah, jelas mana kalau disebut kepada kantor pusat atau direktur keuangan kantor pusat? Tentu yang lebih jelas dan lebih benar, yang lebih tepat adalah kepada direktur keuangan kantor pusat. Tidak hanya kantor pusat itu banyak, dari direktur sampai staf perbawah itu ada di kantor pusat. Begitu teman-teman, ya. Itu adalah tips yang ketiga. Tips yang keempat adalah gunakan kata sambung atau kata penghubung yang tepat. Contoh kata sambung misalnya lalu, kemudian, selanjutnya, setelah, dan jika. Ya, kata sambung itu biasanya untuk menyatakan pengurutan dari beberapa aktivitas. Untuk apa? Mengurangi kebingungan. Maka perlu adanya kata sambung supaya pembaca dari SOP itu menjadi fokus. Karena apa? Ada kata sambungnya. Kita perhatikan dalam contoh. Contoh yang nomor 1, setelah. Nah, setelah itu kata sambung. Setelah form pengajuan cuti diisi lengkap, staf HRD memberikan kepada manajer HRD untuk meminta persetujuan. Ya, jadi setelah, ya. Kemudian sekarang contoh yang kedua. Jika disetujui, staf HRD memberitahukan kepada KYT atau karyawan yang bersangkutan bahwa cuti disetujui. Kemudian mencatat dalam buku cuti karyawan. Jika disetujui itu kata sambung. Kemudian itu juga kata sambung.
Kemudian contoh yang ketiga kita perhatikan ya. Jika tidak setujui, jika itu tersambung. Staf HRD memberitahukan kepada karyawan bersangkutan bahwa cuti tidak disetujui dan perhatikan form pengajuan diarsip. Begitu teman-teman. Dan yang keempat adalah selanjutnya staf HRD menyimpan form cuti ke dalam arsip karyawan. Dan yang kelima, jika ada persetujuan atau approval, harus ada 2 syarat dan 2 tindakan yang mengikutinya. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Proses persetujuan menghasilkan 2 kondisi, yaitu disetujui atau tidak, disetujui atau ditolak. Ya. Contohnya, manajer HRD mengajukan pembayaran gaji kepada direktur untuk meminta persetujuan. Ini persetujuan ya dari manajer HRD yang meminta persetujuan pada direktur tentang apa? Tentang pembayaran gaji. Kemudian yang kedua, 2 akibat, ya ada 2 syarat atau akibat yang terjadi. Jika disetujui, form daftar gaji ditantangani oleh direktur. Selanjutnya, manajer HRD meneruskan kepada bagian keuangan untuk dibuatkan jadwal pembayaran. Ya, itu jika disetujui. Nah, yang berikutnya, jika tidak disetujui, manajer HRD mengembalikan form daftar gaji kepada staf HRD untuk diperbaiki. Begitu rekan-rekan sekalian. Ya. Dan yang terakhir, yang keenam, sebutkan nama dokumen yang terkait. Sahabat sekalian, jika ada dokumen yang digunakan dalam sebuah proses pekerjaan atau aktivitas, maka harus ditulis nama dokumennya dengan jelas. Contoh dokumen misalnya formulir, checklist, surat-surat, bukti pembayaran, kwitansi, nota, dan lainnya. Contohnya sebagai berikut. Manajer HRD mengajukan pembayaran gaji kepada direktur untuk meminta persetujuan. Dokumennya apa? Dokumennya adalah daftar gaji. Dan yang kedua, jika disetujui, form daftar gaji ditandatangani oleh direktur. Selanjutnya manajer HRD meneruskan kepada bagian keuangan untuk dibuatkan jadwal pembayaran. Ya, dokumennya daftar gaji. Nah, dokumen ini harus disebutkan, yaitu daftar gaji dan berarti ada daftar gaji ya di dalam prosedur ini. Nah, teman-teman sekalian, itulah 6 syarat, 6 tips dalam menulis dokumen SOP. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi, setelah masing-masing anggota tim menyusun SOP, menuliskannya dalam form seperti ini, yaitu form draft penulisan SOP, maka kemudian hasilnya dikompilasi untuk dipakai dalam proses selanjutnya dalam pembuatan SOP yang tepat sesuai dengan kebutuhan ideal perusahaan Anda. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa ikuti terus video seri Fundamental Sistemasi Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Basarah dari Optimax. Acara ini sangat bagus banget, terutama dimulai dari kalimat pertama coach. Beliau sangat menginspirasi, yaitu bisnis itu jangan hanya cukup besar, tapi harus dikuatkan. Itu sungguh menghentak pikiran kami, terutama saya. Yang kedua yang paling berkesan itu beliau adalah praktisi di bidang SOP ini dan memberikan, menurut saya sih, tips-tips rahasia beliau ke kita-kita di peserta. Saya pikir ini kegiatan yang sangat bagus. Mudah-mudahan juga bisa diselenggarakan berulang dan teman-teman nanti yang belum ikut ini harus ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yohana, saya pemilik dari Kumon Trenggana di Penatih, Denpasar Timur. Nah, hari ini saya baru saja selesai mengikuti training master SOP. Wah, ternyata luar biasa sekali ya.
memang tadinya saya sudah tahu sih SOP itu untuk apa dan sebagainya, tapi dengan mengikuti seminar ini saya merasa lebih diperdalam lagi pengetahuan saya, plus ditambah banyak prakteknya sehingga saya bisa akan mengaplikasikannya untuk perusahaan saya. Dan rupanya SOP itu kelihatannya nggak penting, tapi rupanya sangat banyak penting. Jadi menurut saya semua usaha apapun bentuknya, besar atau kecil, mesti kudu punya SOP, sehingga ya manfaatnya buat kita owner, usahanya jalan tapi ownernya katanya bisa jalan-jalan. Itu yang menjadi goal saya. Terima kasih Master SOP.